Materi pertama yaitu pendidikan zaman Hindu-Buddha. Faktor-faktor berkembangnya peradaban Hindu atau Buddha. Yang pertama ada faktor politis. Terjadi peperangan antara India bagian utara dan selatan, hingga bangsa Arya dan utara mendesak kerajaan dan penduduk selatan, sehingga penduduk selatan mencari tempat baru termasuk Indonesia. Yang kedua, ada faktor ekonomis geografis. Hindu-Buddha datang ke Indonesia melalui perdagangan melalui jalan laut. Yang ketiga ada faktor kultural. Fakta sejarah membuktikan dengan adanya prasasti bentuk huruf Pallawa dan Sanskerta. Hinduisme dan Buddhisme, pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan dalam keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di Kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya yang menjadi pendidik atau guru atau pandita adalah kaum Brahmana. Kemudian lama-kelamaan para empu menjadi guru, menggantikan kedudukannya para Brahmana. Terdapat tingkatan guru. Pertama, guru atau perguruan keraton. Di sini yang menjadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan. Kedua adalah guru atau perguruan pertapa. Di sini yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian, para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang untuk menjadi muridnya. Ini antara lain merupakan implikasi dan feodalisme yang berkembang saat itu. Pendidikan bersifat aristokratis artinya masih terbatas hanya untuk minoritas yaitu anak-anak kasta Brahmana dan ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas yaitu anak-anak kasta Waisya dan Shudra, apalagi anak-anak dari kasta Parya. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis atau huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya perguruan, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem guru kuala. Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut di atas telah menimbulkan perubahan keadaan sosial budaya masyarakat setempat. Para ketua adat di negeri kita zaman itu lambat laun berusaha menyamai raja di India. Di antara para ketua adat ada yang dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-raja lokal. Struktur sosial yang pada awalnya bersifat egaliter atau tidak mengenal stratifikasi sosial yang tegas juga turut berubah. Maka timbullah dua golongan manusia, yaitu golongan yang dijamin dan golongan yang menjamin. Halo, perkenalkan saya Fadila Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan zaman Islam. Pendidikan zaman Islam. Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagian besar Nusantara pada abad ke-16. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam di Nusantara, baik sebagai agama maupun sebagai arus kebudayaan. Pendidikan Islam pada zaman ini disebut sebagai pendidikan Islam tradisional. Tujuan pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup Islam, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam tradisional ini tidak diselenggarakan secara terpusat, namun banyak diupayakan secara perorangan melalui para ulamanya di suatu wilayah tertentu dan terkoordinasi oleh para wali di Jawa, terutama Wali Sanga. Sedangkan di luar Jawa, pendidikan Islam yang dilakukan oleh perseorangan yang menonjol adalah di daerah Minangkabau. Secara umum, pendidikan pada masa pendudukan asing itu rata-rata mengusung 3G, God, Glory, Gospel. God mencari kekayaan, Glory mencari kejayaan, dan Gospel menyebarkan agama.
terutama agama Kristen Katolik. Ini buat imperialisme kuno. Imperialisme modern seperti Inggris, Belanda, itu imperialisme modern dengan paham kapitalis dan merkantilismenya yang mengatakan semakin banyak modal suatu negara maka semakin makmur negara tersebut. Pada masa Portugis pada abad ke-16 bercerita menguasai perdagangan dan perniagaan timur barat dengan cara menemukan jalur laut menuju dunia timur serta menguasai bandar-bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Pada akhirnya Portugis menetap di bagian timur Indonesia tempat rempah-rempah itu dihasilkan. Namun kekuasaannya melemah akibat peperangan dengan raja-raja di Indonesia dan akhirnya diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Pada masa Belanda, pada tahun 1816, VOC ambruk dan pemerintah dikendalikan oleh para komisaris jenderal dari Inggris. Mereka harus memulai sistem pendidikan dasar kembali karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan total. Ide-ide liberal aliran Youth Clarun dan Enlightenment yang mana mengatakan bahwa pendidikan adalah alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial banyak mempengaruhi mereka. Pada masa akhir penjajahan Belanda, dijalankan politik etis yang menunjukkan kemajuan lebih besar dalam bidang pendidikan selama beberapa dekade yang bertujuan untuk mendidik para pribumi untuk menjadi pamong praja. Pendidikan yang berorientasi barat ini meskipun masih terbatas untuk beberapa golongan saja antara anak-anak Indonesia yang orang tuanya adalah priai dan pegawai pemerintahan Belanda telah menimbulkan elit intelektual baru. Golongan inilah yang akhirnya bisa mengadakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan pada masa Jepang, di bidang pendidikan, Jepang telah menghapus dualisme pendidikan di penjajahan Belanda dan menggantikannya dengan pendidikan yang sama bagi semua orang. Selain itu, pemakaian bahasa Indonesia secara luas diperintahkan oleh Jepang untuk dipakai di lembaga-lembaga pendidikan, di kantor-kantor dan dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini untuk mempermudah bangsa Indonesia untuk merealisasi tujuannya. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, cita-cita yang didambakan oleh bangsa ini telah terwujud ketika kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Saya Lenisha Konita, materi selanjutnya yaitu Sistem Pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Revolusi nasional memuncak pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Proklamasi merupakan suara-suara rakyat bersama menghancurkan segala bentuk penjajahan dan menimbulkan kehidupan baru bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehingga sesudah proklamasi kemerdekaan, dirasakan perlunya mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupan tersebut. Selain itu, dibuat pula berbagai peraturan dalam kabinet-kabinet selanjutnya untuk mengubah sistem pendidikan dan pengajaran lama dengan sistem yang lebih demokratis. Kemudian, pemerintahan dan rakyat berupaya memperbarui sistem pendidikan Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga pada tahun 1946, Menteri PP dan Mr. Suwandi membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara yang tugasnya meninjau kembali dasar-dasar dan isi susunan dan seluruh usaha pendidikan. Kemudian hasil dari panitia pengajaran menetapkan bahwa tiap jenjang pendidikan hendaknya meningkatkan kesadaran bernegara, bermasyarakat, pendidikan jasmani, dan meningkatkan pendidikan watak. Lalu, pembaruan kurikulum menghasilkan kurikulum Sekolah Rakyat 1947 yang membedakan 3 macam struktur program, yaitu yang pertama, mempergunakan pengantar bahasa daerah pada kelas lebih rendah. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sejak kelas 1.
Yang ketiga, diselenggarakan sore hari karena keadaan, kecuali kelas 4, 5, 6 harus pagi. Lalu, pendidikan pada masa SMP terdiri atas 9 mata pelajaran, yaitu bahasa, ilmu pasti, pengetahuan alam, IPS, ekonomi, ekspresi, PJOK, BP, dan agama. Lalu, pendidikan pada masa SMA terdiri atas 2 jurusan, yaitu sastra dan IPA. Kurikulum ini berlaku sampai tahun 1952. Halo, saya Karin Septiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan zaman demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Tujuan pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, tujuan pendidikan Indonesia ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sistem pembelajaran. Pada tahun ini diwajibkan 10 tahun belajar, yang dimulai dari Pesuruan dan Jepara. Sistem persekolahannya terdapat pendidikan mengenai nasionalisme, religi, dan juga ilmu pengetahuan. Pada tahun ini, sekolah rakyat diganti menjadi sekolah dasar. SMP berganti kurikulum menjadi SMP gaya baru. Di sini dihapuskan adanya kelas A dan B. Sementara di jenjang SMA, terjadi 3 kali perubahan kurikulum pada tahun 1952 sampai 1961 sampai 1964 sampai 1952. Di masa ini, SMA memiliki 3 bagian, yaitu bahasa, IPA, dan ekonomi. Sementara perguruan tinggi di masa ini banyak mengalami perubahan nama saja. Saya, Hasna Afifah, akan menjelaskan mengenai pendidikan zaman 1959 sampai 1965 mengenai demokrasi terpimpin. Nah, pada masa itu, Undang-Undang Dasar yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku lagi, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan demikian, Pancasila kembali pada rumusan seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian, tujuan dasar pendidikannya secara formal, tujuan ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu menjadikan warga negara yang nasionalis, bertanggung jawab, adil dan makmur, baik spiritual maupun Pancasila. Dan hal ini terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Nah, pemerintah mengharapkan bahwa warga negara Indonesia bisa berjiwa patriot yang komplit, juga melahirkan tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan berjiwa revolusi Agustus 1945, juga suatu politik dan sistem pendidikan yang menitik beratkan kepada pendidikan kejuruan. Namun pada kenyataannya, cenderung meninggalkan atau melupakan dari tujuan pendidikan ini. Kemudian yang kedua, sistem pendidikannya yaitu pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa demokrasi terpimpin diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkan sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Nah, pada masa ini pembangunan nasional sangat dititik beratkan ya. Kemudian, yang kedua, yaitu tentang pendidikan zaman demokrasi, yaitu pada Orde Baru. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar yang digunakan yaitu TAP MPRS dan Resolusi MPRS. Nah, Orde Baru dimulai semenjak penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Tujuan dan dasar pendidikannya pada dasarnya masih tetap mengikuti struktur lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 dan 22 Tahun 1961. Menurut Orde Baru, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan juga masyarakat.
Pendidikan pada masa memungkinkan adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara meluas di masyarakat, tidak hanya di dalam sekolah, sebagai mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Karena ada kejadian di masa lalu, yaitu pada masa demokrasi pemimpin, ada G30 SPKI, maka di zaman Orde Baru ini, Pancasila sangatlah diutamakan di dalam pendidikan. Kemudian, sistem pendidikannya di sekolah dasar, kurikulum SD-nya 1964 diubah menjadi kurikulum SD 1968, prinsip umum pendidikan nasional Pancasila, mengikuti prinsip nasional Pancasila yaitu integritas, kontinuitas, dan sinkronisasi. Pada masa ini, Pancasila sangat berperan penting dalam pendidikan di sekolah dasar. Kemudian kurikulum SMP, pada masa SMP, gaya baru disempurnakan menjadi kurikulum SMP 1967 dan diberikan tambahan pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian yang ketiga, kurikulum SMA, kurikulum Pancawardana disempurnakan menjadi kurikulum SMA 1968. Pada jenjang ini juga dibentuk penanaman pendidikan Pancasila secara signifikan. Bisa kita simpulkan bahwa di zaman Orde Baru ini yang paling titik beratkan adalah mengenai Pancasila dan jiwa patriotisme yang tinggi. Nah, pada masa ini kenapa Pancasila sangat diutamakan? Hal ini untuk mencegah terjadinya kembali pergerakan-pergerakan yang memecah belah Indonesia, yang ingin merubah dasar negara Indonesia Pancasila menjadi yang lain gitu. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.